Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lastri Basri dengan NIM A1H1210099. Saya Ketua Kelompok 3 sekaligus moderator yang akan memandu jalannya penjelasan materi kami pada hari ini, yang dimana materi pertama saya sendiri yang akan menjelaskan, dan materi kedua akan dilanjutkan oleh anggota saya yaitu Surdayanti, dan materi ketiga dilanjutkan oleh Sri Wahyunita, dan materi keempat dilanjutkan oleh Delia Fitria, dan materi kelima dilanjutkan oleh Arni, dan materi keenam dilanjutkan oleh Wulan, dan materi ketujuh dilanjutkan oleh Silmi Zainal Arifin, dan materi ke-8 dilanjutkan oleh Siti Arliza Anzila Milu, dan materi ke-9 dilanjutkan oleh Siti Nur Aziza. Pengertian sifat hakikat manusia. Sifat hakikat manusia diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang secara prinsip, jadi bukan hanya gradual, membedakan manusia dari hewan, meskipun antara manusia dengan hewan banyak kemiripan, terutama dilihat dari segi biologisnya. Wujud sifat hakikat manusia. Pada bagian ini akan dipaparkan wujud sifat hakikat manusia yang tidak dimiliki oleh hewan, yang dikemukakan oleh paham eksistensialisme dengan maksud menjadi masukan dalam membenahi konsep pendidikan, yaitu 1. Kemampuan menyadari diri, 2. Kemampuan bereksistensi, 3. Memiliki kata hati, 4. Moral, 5. Kemampuan bertanggung jawab, 6. Rasa kebebasan atau kemerdekaan, 7. Kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak, 8. Kemampuan menghayati kebahagiaan. Langsung saja kita masuk di dimensi-dimensi hakikat manusia serta potensi, keunikan, dan dinamikanya. Ada 4 macam dimensi yang akan dibahas, yaitu dimensi keindividualan, dimensi kesosialan, dimensi kesusilaan, dan dimensi keberagaman. Kita masuk kepada dimensi pertama, yaitu dimensi keindividualan. Dimensi keindividualan diartikan sebagai orang-orang, sesuatu yang merupakan suatu keutuhan yang tidak dapat dibagi-bagi. Kita lanjut kepada dimensi kesosialan. Adanya dimensi kesosialan pada diri manusia tampak lebih jelas pada dorongan untuk bergaul. Kita lanjut kepada dimensi ketiga, yaitu dimensi keberagamaan. Kemudian kita lanjut ke dimensi kesusilaan. Susila berasal dari kata su dan sila, yang artinya kepantasan yang lebih tinggi. Akan tetapi di dalam kehidupan bermasyarakat, orang tidak cukup hanya berbuat yang pantas. Jika di dalam yang pantas atau sopan itu misalnya terkandung kejahatan terselubung. Sehubung dengan hal tersebut, ada 2 pendapat, yaitu golongan yang menganggap bahwa kesusilaan mencangkup kedua-duanya. Etiket dan usaha dibedakan dari etika karena sama-sama dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja kita masuk di pengembangan dimensi hakikat manusia. Sehubung dengan itu, ada 2 kemungkinan yang terjadi, yaitu pengembangan yang utuh dan pengembangan yang tidak utuh. Yang dimana pengembangan yang utuh merupakan hakikat keutuhan yang berkembang dimensi, yang dimana pengembangan yang utuh merupakan hakikat keutuhan perkembangan dimensi hakikat manusia ditentukan dalam 2 faktor, yang dimana mencangkup kualitas dimensi hakikat manusia itu sendiri secara potensial dan kualitas pendidikan. Langsung ke pembangunan yang tidak utuh, yaitu pembangunan yang tidak utuh terhadap dimensi hakikat manusia akan terjadi di dalam proses pengembangan jika ada unsur dimensi hakikat manusia. Itulah materi yang telah saya jelaskan. Selanjutnya kita beralih kepada Surdayanti yang akan membahas bab 2. Perkenalkan, nama saya Surdayanti dengan NIM A1H1210031. Di sini saya akan memaparkan materi tentang bab 2 yang bertopik pengertian dan unsur pendidikan. Pendidikan sendiri merupakan
pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang diturunkan secara turun-menurun dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui proses pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Pendidikan sendiri memiliki beberapa batasan pendidikan yang dibagi berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada pendidikan sebagai proses transformasi budaya, yang kedua ada pendidikan sebagai proses penyiapan tenaga kerja, yang ketiga ada pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi, dan yang keempat ada pendidikan sebagai proses pembentukan warga negara. Kemudian pendidikan juga memiliki tujuan yang memuat gambaran nilai-nilai baik, pantas, luhur, dan indah dalam kehidupan. Sehingga itu pendidikan sendiri dengan tujuan itu memiliki dua fungsi, yaitu yang pertama menjadi memberi arah kepada kegiatan pendidikan, dan yang kedua menjadi tujuan yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan. Pendidikan sendiri memiliki 5 unsur penting. Yang pertama ada peserta didik tentunya, yang kedua ada pendidik, adanya interaksi edukatif, tujuan pembelajaran, dan materi pendidikan. Pertama, peserta didik. Peserta didik adalah seseorang yang diajar oleh pendidik agar mereka mendapatkan hak mereka dalam proses belajar mengajar, dan mereka jadi mengetahui apa-apa yang sebelumnya mereka belum ketahui. Pendidik adalah orang yang bertanggung jawab dalam proses pembelajaran atau proses pendidikan yang akan diajarkan kepada peserta didik. Interaksi edukatif. Interaksi edukatif adalah komunikasi yang baik antara peserta didik dan pendidik dalam mencapai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah suatu upaya yang ingin dicapai dalam proses pendidikan, sehingga itu yang menjadi patokan agar pendidikan dapat berjalan sesuai tujuan yang diharapkan. Dan yang terakhir ada materi. Materi pendidikan digunakan dalam pendidikan agar menjadi bahan ajar ke pendidik kepada peserta didik. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Surdayanti. Kita lanjut kepada Sri Wahyunita yang akan membahas bab 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyunita dengan NIM A1H1211121. Saya akan membawakan materi bab 3, yaitu landasan dan asas-asas pendidikan serta penerapannya. A. Landasan pendidikan. 1. Landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan yang berusaha menelaah masalah-masalah pokok. 2. Landasan sosiologis. Sosiologis merupakan ilmu pengetahuan positif yang mempelajari masyarakat. Sosiologi mempelajari berbagai tindakan sosial yang menjelma dalam realitas sosial. 3. Landasan kultural. Kebudayaan sebagai gagasan dan karya manusia beserta hasil budi dan karya itu akan selalu terkait dengan pendidikan, utamanya belajar. 4. Landasan psikologis. Pendidikan selalu melibatkan aspek kejiwaan manusia, sehingga landasan psikologis merupakan salah satu landasan yang penting dalam bidang pendidikan. 5. Landasan ilmiah dan teknologis. Pendidikan serta ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK mempunyai kaitan yang sangat erat. Seperti kita ketahui, IPTEK menjadi bagian utama dalam isi pengajaran. Dengan kata lain, pendidikan berperan sangat penting dalam pewarisan dan pengembangan IPTEK. B. Asas-asas pokok pendidikan, yaitu meliputi 1. Asas tuturi handayani, 2. Asas belajar sepanjang hayat, 3. Asas kemandirian dalam belajar. Terima kasih. Terima kasih kepada Sri Wahyunita. Selanjutnya kita akan beralih kepada Delia Fitria yang akan membahas bab 4.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Delia Fitri dengan NIM A1H1211005. Ingin menjelaskan sedikit materi bab 4 yang berjudul tentang perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat masa depan. Pendidikan dan selalu merupakan kegiatan bagi peranan di masa yang akan datang. Dengan demikian, pendidikan seharusnya selalu mengantisipasi keadaan masyarakat, perubahan keadaan masyarakat masa depan yang berlangsung dengan cepat, mempunyai beberapa karakteristik untuk yang dapat dijadikan petunjuk ciri masyarakat di masa depan. Kecenderungan seperti 1. Globalisasi yang semakin kuat. 2. Pertimbangan iptek yang semakin cepat. 3. Perkembangan dengan arus informasi yang semakin padat dan cepat. Kebutuhan atau tuntunan peningkatan layanan profesional dalam berbagai segi kehidupan. Manusia keseluruhan telah mulai tampak pengaruhnya di masa ini. Diperkirakan akan makin penting peranannya di masa depan. Masyarakat masa depan dengan ciri globalisasi, kemajuan, iptek, dan kesempatan menerima arus informasi yang panas dan cepat dan sebagainya, telah memerlukan warga yang mau dan mampu menghadapi segala permasalahan serta siap menyelesaikan diri dengan situasi baru tersebut. Pendidikan berkewajiban mempersiapkan generasi baru yang sanggup menghadapi tantangan zaman yang baru yang akan datang. Perkembangan pendidikan masyarakat yang cepat harus dilakukan secara menyeluruh dengan sistematika. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Delia Fitria. Sekarang kita beralih kepada Arni yang akan membahas bab 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arni dengan stambuk A1H1211083. Saya di sini akan memaparkan bab 5, pengertian fungsi dan jenis lingkungan pendidikan. A. Pengertian dan fungsi lingkungan. Manusia memiliki sejumlah kemampuan yang dapat dikembangkan melalui pengalaman. Itu terjadi karena interaksi manusia dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Manusia secara efisien dan efektif itu pun disebut dengan pendidikan. B. Pusat pendidikan. Manusia sepanjang hidupnya selalu akan menerima pengaruh dari 3 lingkungan pendidikan yang utama, yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat, dan ketiganya disebut pusat pendidikan. 1. Keluarga. Keluarga merupakan pengelompokan prima yang terdiri dari sejumlah kecil orang karena hubungan semenda dan sedarah. 2. Sekolah. Di antaranya 3 pusat pendidikan sekolah merupakan sarana yang secara sengaja dirancang untuk melaksanakan pendidikan. A. Pengajaran yang mendidik. B. Meningkatkan dan pemantapan pelaksanaan program bimbingan dan penyuluhan BP di sekolah. C. Perkembangan perpustakaan sekolah. 3. Masyarakat. Kaitan antara masyarakat dan pendidik dapat ditinjau dari 3 segi, yaitu A. Masyarakat sebagai penyelenggara pendidik baik yang di lembaga jalur sekolah dan jalur luar sekolah maupun yang tidak dilembagakan jalur luar. B. Lembaga masyarakat ataupun kelompok sosial di masyarakat baik langsung maupun tidak langsung ikut mempunyai peran fungsi edukatif. C. Pengaruh timbal balik antara pusat pendidik terhadap perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta
didik seperti juga tumbuh kembang anak pada umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, yakni hereditas, lingkungan, proses perkembangan, dan anugerah. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Arni. Selanjutnya kita beralih kepada Wulan yang akan membahas bab 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan dengan stambuk A1H1211035. Di sini saya akan melanjutkan materi bab 6, di mana materi bab 6 yang berjudul aliran-aliran pendidikan. Aliran-aliran pendidikan merupakan benang-benang merah yang menghubungkan pemikiran-pemikiran tentang pendidikan sejak dulu, kini, dan pada masa yang akan datang terus berkembang. Dan hasil-hasil pemikiran itu disebut aliran dan atau gerakan baru dalam pendidikan. Aliran atau gerakan tersebut mempengaruhi pendidikan di seluruh dunia, termasuk pendidikan di Indonesia. Dari sisi lain, di Indonesia juga muncul gagasan-gagasan tentang pendidikan yang dapat dikategorikan sebagai aliran pendidikan, yakni taman siswa dan kayu tanam. Kajian tentang berbagai aliran dari gerakan pendidikan itu akan memberikan pengetahuan dan wawasan historis kepada tenaga kependidikan. Hal itu sangat penting agar para pendidik dapat memahami dan pada gilirannya kelak dapat memberi kontribusi terhadap dinamika kependidikan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa dengan pengetahuan dan wawasan historis tersebut sebagai tenaga pendidikan diharapkan memiliki bekal yang memadai meninjau berbagai masalah yang dihadapi, serta pertimbangan yang tepat dalam menetapkan kebijakan dan atau tindakan sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Wulan. Selanjutnya kita beralih kepada Silmi Zainal Arifin yang akan membahas bab 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silmi Zainal Arifin dengan NIM A1H1211070. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai permasalahan pendidikan. Pendidikan mempunyai tugas menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Perkembangan zaman selalu menandakan persoalan-persoalan baru yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. 1. Permasalahan pokok pendidikan. Pada dasarnya ada dua permasalahan pokok pendidikan yang kita hadapi saat ini, yaitu A. Bagaimana semua warga negara dapat menikmati kesempatan pendidikan. B. Bagaimana pendidikan dapat membekali peserta pendidik dengan keterampilan kerja yang mantap untuk dapat terjun ke dalam kancah kehidupan bermasyarakat. B. Jenis permasalahan pokok pendidikan. Masalah pokok pendidikan yang menjadi kesepakatan nasional yang perlu diprioritaskan mengutamakan ada 4 macam, yaitu 1. Masalah pemerataan pendidikan. 2. Masalah mutu pendidikan. 3. Masalah efisiensi pendidikan. 4. Masalah relevansi pendidikan. C. Saling berkaitan antara masalah-masalah pendidikan. Ada 2 faktor penghambat perbaikan mutu pendidikan, yaitu gerakan perluasan pendidikan dan pengarahan. D. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan masalah pendidikan. 1. Perkembangan iptek dan seni. 2. Laju pertumbuhan penduduk. 3. Aspirasi masyarakat. 4. Keterbelakangan budaya dan sarana persekolahan. 6. Permasalahan aktual pendidikan dan penanggulangannya. 1. Permasalahan aktual pendidikan Indonesia. Masalah-masalah tersebut antara lain: A. Masalah ketuhanan pencapaian kesesuaian. B. Masalah kurikulum. C. Masalah peranan guru. D. Masalah pendidikan dasar 9 tahun. Upaya penanggulangan: A. Pendidikan efektif perlu ditingkatkan secara terarah. B. Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler dan kurikuler dilakukan. C. Melakukan penyusunan yang mantap terhadap potensi siswa. D. Memberi perhatian terhadap tanggal pendidikan.
Baik, terima kasih kepada Silmi. Selanjutnya kita beralih kepada Siti Arliza Anzila Milu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Arliza Anzila Milu dengan NIM A1H1210077. Baiklah, saya akan membacakan materi bab 8 dengan judul Sistem Pendidikan Nasional. A. Kelembagaan, program, dan pengelolaan pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik agar dapat berperan aktif dan positif dalam hidupnya sekarang dan yang akan datang. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasar kepada pencapaian tujuan pembangunan nasional Indonesia. Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional dilaksanakan melalui bentuk-bentuk kelembagaan. 1. Kelembagaan pendidikan. Kelembagaan pendidikan terdiri dari jalur pendidikan dan jenjang pendidikan. 2. Program dan pengelolaan pendidikan. Program dan pengelolaan pendidikan terdiri dari jenis program pendidikan dan kurikulum program pendidikan. B. Upaya pembangunan pendidikan nasional. 1. Jenis upaya perbaruan pendidikan. 2. Dasar dan aspek legal pembangunan pendidikan nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Siti Arliza Anzila Milu. Selanjutnya kita beralih kepada Siti Nur Aziza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aziza dengan NIM A1H1210028. Saya akan mempresentasikan bab 9 tentang Sistem Pendidikan Nasional. A. Kelembagaan, program, dan pengelolaan pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik agar dapat berperan aktif dan positif dalam hidupnya sekarang dan yang akan datang. Pendidikan nasional Indonesia adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasar kepada pencapaian tujuan pembangunan nasional Indonesia. Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas merupakan satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang saling berkaitan untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta di bawah tanggungan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan menteri lainnya, seperti Pendidikan Agama oleh Menteri Agama Akbari, oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan. Juga departemen lainnya menyelenggarakan pendidikan yang disebut Diklat. Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional dilaksanakan melalui bentuk-bentuk kelembagaan dan program-programnya. Butir-butir berikut ini akan membahas kedua hal tersebut. Pertama, kelembagaan pendidikan. Pendidikan dilaksanakan melalui lembaga-lembaga pendidikan baik dalam bentuk sekolah maupun dalam bentuk kelompok belajar. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kelembagaan pendidikan dapat dilihat dari segi jalur pendidikan dan program serta pengelolaan pendidikan. A. Jalur pendidikan. Penyelenggaraan Sisdiknas dilaksanakan melalui dua jalur, yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur luar pendidikan sekolah, sering disingkat dengan PLS. 1. Jalur pendidikan sekolah. Jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan, atau pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sifatnya formal, diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan pemerintah dan mempunyai keseragaman pola bersifat nasional. 2. Jalur pendidikan luar sekolah. Jalur pendidikan luar sekolah atau PLS merupakan pendidikan yang bersifat kemasyarakatan yang diselenggarakan di luar sekolah dan mempunyai keseragaman pola bersifat nasional. 2. Jalur pendidikan luar sekolah. Jalur pendidikan luar sekolah atau PLS merupakan pendidikan yang bersifat kemasyarakatan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak berjenjang dan tidak berkesinambungan, seperti kepramukaan, berbagai kursus, dan lain-lain. B. Jenjang pendidikan.
Jenjang pendidikan adalah suatu tahap pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik serta keluasan dan kedalaman bahan pengajaran. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989, Bab 1, Pasal 1 Ayat 5. Jalur pendidikan sekolah dilaksanakan secara berjenjang yang terdiri atas jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sebagai persiapan untuk memasuki pendidikan dasar diselenggarakan kelompok belajar yang disebut dengan pendidikan prasekolah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989, Bab 5 Pasal 2. 1. Jenjang pendidikan dasar. Pendidikan dasar diselenggarakan untuk memberikan bekal yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat berupa pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dasar. 2. Jenjang pendidikan menengah. Pendidikan menengah yang lamanya 3 tahun sesudah pendidikan dasar diselenggarakan di SLTA atau sekolah lanjutan tingkat atas atau satuan pendidikan yang sederajat. 3. Jenjang pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian. 2. Program dan pengelolaan pendidikan. A. Jenis program pendidikan. Jenis pendidikan adalah pendidikan dikelompokkan sesuai dengan sifat dan kekhususannya. Tujuannya yaitu 1. Pendidikan umum. Pendidikan umum adalah pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan keterampilan peserta didik. 2. Pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja di bidang pekerjaan tertentu, seperti bidang teknik. Pendidikan umum adalah pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan keterampilan peserta didik. 2. Pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja di bidang pekerjaan tertentu, seperti bidang teknik, jasa boga, dan busana, perhotelan, kerajinan, administrasi, perkantoran, dan lain-lain. 3. Pendidikan luar biasa. Pendidikan luar biasa merupakan pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik atau mental. Yang termasuk pendidikan luar biasa adalah SDLB, Sekolah Dasar Luar Biasa. Untuk jenjang pendidikan menengah, masing-masing memiliki program khusus, yaitu program untuk anak tunanetra, tunarungu, dan tunadaksa, serta tunarahita. Untuk pengadaan gurunya disediakan SGPLDB, Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, serta dengan diploma 3. 4. Pendidikan kedinasan. Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dan pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai atau calon pegawai suatu departemen pemerintah atau lembaga pemerintahan non-departemen. 5. Pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan khusus yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat melaksanakan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama. B. Kurikulum program pendidikan. Makna istilah kurikulum asal mulanya dari dunia olahraga pada zaman Yunani kuno. Kurir dalam artinya Yunani kuno berarti pelari, dan kurer artinya tempat berpacu. Kurikulum kemudian diartikan jarak yang harus ditempuh oleh pelari. Berdasarkan arti yang terkandung di dalam rumusan tersebut, kurikulum dapat pendidikan dianalogikan sebagai arena tempat peserta didik untuk berlari untuk mencapai finish berupa ijazah, diploma, atau gelar. 1. Kurikulum nasional. Tujuan pendidikan nasional dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1889 Pasal 3, yaitu terwujudnya bangsa yang cerdas, manusia yang utuh, beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, terampil dan berpengetahuan,
sehat jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri, bertanggung jawab pada kemasyarakatan dan kebangsaan. 2. Dasar dan di samping itu, karena negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan terlalu luas, sedangkan penyelenggaraan pemerintah harus efisien dan efektif, maka ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang antara lain mengatur undang-undang dan peraturan pemerintah daerah tingkat 1, provinsi dan daerah tingkat 2, kabupaten dan kota madya. Undang-undang ini dipandang sejalan dengan tuntutan pembangunan, yaitu bahwa pemerataan pembangunan menuntut semakin dekatnya pembangunan itu dengan kebutuhan masyarakat. Karena apa yang disebut perencanaan pembangunan dari bawah harus semakin mendapat perhatian dalam rangka pembangunan nasional. Sehubung dengan itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dalam pelaksanaannya juga termasuk mengatur penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar sebagai konkretisasi pelaksanaan PP Nomor 65 Tahun 1951 yang isinya memberikan sebagian kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan pendidikan dasar. PP Nomor 65 Tahun 1951 ini nantinya pada tahun 1990 dilengkapi dengan PP Nomor 8 Tahun 1990 tentang pendidikan dasar. Untuk menyongsong laju pembangunan nasional, maka upaya penyempurnaan Undang-Undang Organik bidang pendidikan dilakukan terus, dan sebagai hasilnya lahirlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang tersebut sampai saat ini sudah berhasil dilengkapi dengan sejumlah peraturan pemerintahan sebagai penjabaran pasal-pasal tertentu dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tersebut. Peraturan pemerintah dimaksud yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Siti Nur Azizah yang telah memaparkan bab 9. Terima kasih, itulah pemaparan dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.